Keutamaan istighfar secara cepat jamaah sekalian luar biasa. Istighfar itu saya sebutkan secara singkat di sini karena waktu yang terbatas. Ada 5. Yang pertama jamaah sekalian, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karunia ini, keutamaan ini jamaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar sampai dengan nyawa di kerongkongan leher atau sampai dengan matahari terbit dari barat. Bayangkan seandainya jamaah sekalian, kata Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-61, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin. Kalau seandainya ada yang berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah hitung-hitung itu dosanya, setiap kali kita berbuat dosa langsung dibalas, langsung dikasih kontan itu balasannya, oh tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Ma taraka 'alaiha min dabbatin. Tidak akan ada yang tersisa di alam semesta ini walaupun itu seekor hewan. Tidak tersisa jamaah sekalian. Habis semuanya. Kenapa? Dosa. Seandainya kita berbuat dosa kemudian Allah langsung memberikan balasannya di dunia ini, maka akan habis. Tapi Allah SWT memberikan kesempatan. Allah berikan kesempatan sampai dengan nyawa di kerongkongan leher kita ataukah sampai dengan matahari terbit dari barat. Ini kan kesempatan jamaah sekalian. Makanya manfaatkan kesempatan ini, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Yang kedua jamaah sekalian, Allah tutup dosa-dosa kita. Oh, tidak bisa dibayangkan seandainya dosa-dosa kita dibuka oleh Allah SWT setiap saat. Itu kan kasihan kita jamaah sekalian. Tidak ada jamaah ini, tidak ada, sepi ini jamaah, sepi masjid. Tidak akan ada yang datang untuk mendengarkan ceramah. Karena apa? Oh, ustaznya juga pendosa ternyata. Ya, jamaahnya juga sama-sama pendosa. Kita semua sama-sama pendosa. Oleh karena itu Allah tutup. Makanya Allah dalam surah Luqman, Allah SWT mengatakan, alam taru anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apa kata Ibnu Abbas? Nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat yang zahir itu jamaah sekalian adalah nikmat Al-Qur'an dan Islam. Nikmat yang batin itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Ditutup aib kita. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, orang muslim, umat Nabi SAW itu kulluhum mu'afa, semuanya punya potensi untuk dimaafkan oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang yang suka menampakkan kemaksiatannya. Nah, ini sudah disembunyikan oleh Allah maksiatnya, tapi terang-terangan dia ceritakan. Oh, tadi malam enak sekali, saya bermaksiat begini. Wih, padahal sudah ditutup oleh Allah SWT, tapi dengan bangganya dia ceritakan kemaksiatan tersebut. Nah, itu orang yang paling besar dosanya seperti itu, yang bangga dengan kemaksiatannya. Yang ketiga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang senang bertaubat. Nah, ini kan jelas dalilnya. Allah SWT mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang senang bertaubat kepada Allah dan senang mensucikan dirinya. Yang keempat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keburukan-keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini kan luar biasa. Dalam surah Al-Furqan Allah SWT mengatakan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kata Allah SWT, kecuali, ini kan sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang dosa-dosa kan, dosa orang yang berbuat zina, berbuat ini dan seterusnya. Allah mengatakan kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Ini kan sudah banyak dosanya kan, tapi dia bertaubat, beriman dan beramal soleh setelahnya. Apa kata Allah? Mereka itu orang-orang yang yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah ganti dosa-dosanya menjadi kebaikan. Ada dua penafsiran di antara ulama kita. Penafsiran yang pertama, Allah perbaiki keadaannya. Artinya dosa-dosanya tetap ada jamaah sekalian, dimaafkan, lalu kemudian diperbaiki keadaannya, maka dia bisa mengerjakan ketaatan. Tapi penafsiran kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa dosa-dosa yang lalu itu kalau dia bertaubat setelahnya, maka dosa itu dibalik menjadi ketaatan. Tapi saya tidak bilang semuanya berbuat dosa ya. Berbuat dosa mungkin banyak-banyak. Setelah itu bertobat. Jangan sampai pas berbuat dosa datang malaikat maut misalnya. Iya kan? Jangan seperti itu. Oh, mantap ini. Ceritanya Ustaz mantap ini. Berbuat dosa saya kalau begitu banyak-banyak berbuat dosa. Nanti sebentar bertobat. Kalau kita bertobat, dosa-dosa yang enak-enak kita kerjakan itu dibalik menjadi kebaikan. Oh, salah persepsinya kalau begitu. Karena jangan sampai malaikat maut dia potong duluan kita. Jelas ya? Yang terakhir jamaah sekalian, dan ini yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubatnya seorang hamba.
Nah, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, masyhadu farahillah, Allah berbahagia. Allah bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Kalau kita berbuat dosa jemaah sekalian, Allah akan bahagia dengan taubatnya kita. Ketika kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku minta ampun kepadamu, Allah bahagia dengan pertobatan tersebut. Allah senang gitu. Ya. Padahal sebenarnya siapa kita ini jemaah sekalian? Kita ini makhluk ciptaan Allah SWT. Allah tidak pernah butuh dengan kita. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, Allahu ghaniyun anna qabla an yakhluqana, wa huwa ghaniyun anna ba'da ma khalaqana, wa huwa ghaniyun anna ba'da ma yafnina. Allah itu tidak pernah merasa butuh dengan kita sebelum Allah ciptakan kita. Allah tidak pernah butuh dengan kita setelah Allah ciptakan kita, dan Allah tidak pernah butuh dengan kita setelah Allah membinasakan kita semua. Tidak pernah, Allah tidak pernah butuh. Kita sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tidak pernah Allah membutuhkan semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Tapi kapan kita bertaubat kepada Allah setelah kita melakukan kemaksiatan, Allah bergembira dengan taubat kita. Nah, makanya dalam hadis jamaah sekalian Nabi menceritakan, ini sampai jam berapa? Oh iya, sudah azan ya. Ini terakhir jamaah sekalian, Nabi SAW menceritakan, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi hina taba ilaihi min rajulin kana bi ardi falatin. Kata Nabi SAW, ini hadisnya panjang. Nabi mengatakan begini, nah Allah Subhanahu wa taala itu sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, dibandingkan dengan kegembiraan seseorang yang menaiki tunggangannya, untanya, di atas untanya itu ada makan dan minumnya. Coba digambarkan jemaah sekalian, mohon maaf saya minta 3 menit. Coba digambarkan ini jemaah sekalian, ada seorang hamba, dia naik di atas untanya, di atas untanya ada makan dan minumannya. Kemudian dia pergi ke sebuah tempat, di tempat itu tidak ada apa-apa sama sekali kecuali satu pohon. Kata Nabi SAW, di tempat yang padang tandus ini, dia turun dari untanya, dia beristirahat. Setelah dia beristirahat, dia terbangun, untanya sudah tidak ada. Akhirnya dia cari untanya, dia keliling-keliling, dia cari untanya, tidak ada sama sekali untanya. Semakin dia cari, justru semakin dia haus. Tidak ada sumber mata air. Maka pada saat itu dia berbaring di tempat tersebut dan dia mengatakan, saya sudah yakin dengan kematian saya. Aiqana bil maut, dia sudah yakin dengan kematiannya karena tidak ada lagi jemaah sekalian. Tidak ada orang, tidak ada pedesaan, tidak ada tempat berlindung dan sebagainya. Makanan satu-satunya, minuman satu-satunya, dan tunggangannya satu-satunya yang bisa selamatkan dia dari sebab-sebab duniawi itu sudah tidak ada, semua sudah pergi. Akhirnya dia sudah yakin dengan kematiannya di tempat tersebut, maka dia tidur di atas bantal tangannya jemaah sekalian. Dia kemudian tertidur. Tidak beberapa lama dia terbangun, ternyata dia dapatkan untanya kembali dan berdiri tepat di atas kepalanya. Maka dia berdiri dan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba saya dan saya adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi, dia keliru mengatakan perkataan tersebut karena terlalu bergembira. Terlalu senang dia jemaah sekalian. Nah, makanya memang begitu jemaah sekalian. Oh, hati-hati kalau kita berkeluarga punya istri, karena terlalu senang akhirnya kemudian ditalak istrinya. Biasa dia begitu. Makanya hati-hati jemaah sekalian, terlalu bergembira, terlalu senang dan seterusnya, maka selalu harus dikembalikan kepada Allah. Tapi dalam cerita hadis ini, Nabi mengatakan bahwa Allah lebih bergembira dibandingkan dengan kegembiraan hamba itu. Ketika dia bertemu dengan hewan tunggangannya, kembali kehidupannya kepada dia, sampai dia mengatakan, dia keliru dan mengatakan, oh ya Allah, engkau adalah hamba saya dan saya adalah Tuhanmu. Nah, ternyata Allah lebih bergembira dan lebih berbahagia kepada kita semua kalau kita rajin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kalian tidak beristighfar kepada Allah SWT dan tidak pernah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kalian lakukan, maka Allah akan binasakan kalian semua dan Allah akan datangkan dengan sebuah kaum di mana mereka melakukan dosa dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jamaah sekalian, mari kita memperbanyak istighfar kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan keutamaan yang tadi kita sebutkan dan kita termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat.